warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bertemu lagi bersama Ibu Nia, mahasiswa STIU Saleh Bekasi yang sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan kerja keguruan di SDIT Baitur Rahman. Hari ini kita akan belajar muatan IPA, yaitu tema 3, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasikan manfaat peduli dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak di rumah disimak materinya baik-baik ya. Sebelum mencintai lingkungan, kita harus mengenal apakah lingkungan itu. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati, disebut lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita berada, dari lingkungan yang terkecil yaitu rumah hingga lingkungan di luar rumah, kita menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat untuk ditempati. Lingkungan sehat memiliki arti lingkungan yang mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Bagaimana sih ciri-ciri lingkungan yang sehat itu? Ciri-ciri lingkungan yang sehat yaitu yang pertama, sumber air bersih dan tidak tercemar. Yang kedua, udara bersih dan segar akan terasa sejuk. Yang ketiga, saluran pembuangan air lancar sehingga tidak ada air yang menggenang. Yang keempat yaitu banyak tumbuhan hijau yang tumbuh dengan subur. Yang kelima, tidak ada sampah yang berserakan sehingga lingkungan terlihat rapi dan bersih. Yang terakhir yaitu tidak ada binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Lingkungan sehat memiliki banyak manfaat, yaitu seperti lingkungan yang sehat akan lebih indah dipandang, memiliki kualitas udara yang baik, jauh dari berbagai macam penyakit, terhindar dari bencana seperti banjir dan longsor. Nah, kita juga akan lebih tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain lingkungan sehat, ada juga lingkungan yang tidak sehat. Nah, lingkungan yang tidak sehat ini merupakan kebalikan dari lingkungan sehat. Lingkungan tidak sehat tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Baik udara, air, maupun tanah tidak lagi bersih sehingga membuat penghuninya tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat yaitu yang pertama, sumber air tidak bersih dan tercemar. Yang kedua, saluran pembuangan air kotor dan tidak lancar sehingga banyak air kotor yang menggenang. Yang ketiga yaitu polusi udara atau udara kotor karena banyaknya asap dan debu. Yang keempat, sampah berserakan karena sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga dihinggapi lalat dan bau busuk. Yang terakhir yaitu lingkungan gersang. Lingkungan gersang ini disebabkan tidak adanya tumbuhan dan pepohonan. Hutan Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena hutan Indonesia sangat luas dengan berbagai macam tumbuhan dan hewan di dalamnya. Saat ini hutan Indonesia sedang terancam karena banyak penebangan pohon dan kebakaran hutan yang membuat hutan Indonesia semakin berkurang. Kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Namun, sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia.
Untuk mencegah kerusakan lingkungan, kita harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Lingkungan yang terpelihara akan menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Bagaimana cara kita mencegah kerusakan lingkungan? Ya, betul, yaitu dengan memelihara kesehatan dan keseimbangan lingkungan. Agar hidup kita tetap sehat, kita harus memelihara lingkungan di sekitar kita. Selain itu, lingkungan yang sehat juga membuat kita merasa lebih nyaman. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan dan keseimbangan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menciptakan rumah sehat, yaitu rumah yang cukup memiliki ventilasi udara atau lubang angin yang menyebabkan terjadinya pergantian udara kotor dengan udara bersih. Yang kedua, menanam pohon atau penghijauan. Penghijauan di sini disebut juga reboisasi, yaitu penanaman kembali pepohonan yang di hutan yang telah gundul atau tandus. Reboisasi dilakukan untuk menanam tanaman di hutan yang gundul akibat penebangan liar atau bencana alam. Yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat memelihara keseimbangan dan kesehatan lingkungan. Ada beberapa cara kita menjaga keseimbangan lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam, mengolah limbah sebelum dibuang, dan mendaur ulang sampah. Sampah yang didaur ulang dapat dijadikan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah salah satu pupuk organik yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. Pada proses pengomposan dapat berlangsung dengan cara penguraian. Nah, anak-anak, itulah pemaparan materi kita hari ini. Berikut adalah latihan soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.